Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina la nabiyya ba'dah. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya pendengar semuanya. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 39. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas surat Al-Baqarah mulai dari ayat 40 sampai dengan seterusnya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ya ini mulai dari ayat 40 ini yaitu peringatan Tuhan, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Inilah ayat-ayat mulai dari surat Al-Baqarah sampai ke belakang itu adalah mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ke belakang itu tentang peringatan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, saya mulai dari ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari ayat 40 ini sampai dengan 48 itu adalah beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, mulai dari ayat 40 surat Al-Baqarah sampai ayat 40 sampai 48 ini menceritakan beberapa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Nah, di sini yang dimaksud dengan Bani Israel tadi adalah Israel. Yang dimaksud dengan ya Bani Israel atau Israel. Kalimat Israel ini adalah sebutan bagi Nabi Yakub. Seperti itu. Sedangkan kalau ada kalimat Bani Israel ini adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Sekarang terkenal dengan sebutan Yahudi, seperti itulah. Nah, janji-janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala mulai sejak pada zaman Musa itu apa itu sebenarnya? Nah, janji-janji janji artinya di sini Bani Israel ini adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Bani Israel ini apa? Yaitu salah satunya adalah janji Bani Israel kepada Tuhan itu seperti bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak akan pernah mensekutukannya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasulnya, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Nah, janjinya Bani Israel ini kepada Allah pada masa itu adalah berjanji atau beriman kepada Allah dan tidak akan pernah mensekutukannya, dan akan beriman kepada rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, dan akan beriman kepada kitab-kitab sucinya. Itulah janji Bani Israel kepada Allah di masa lalu, di masa lampau. Namun semua setelah pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka Bani Israel itu menjadi pembangkang. Nah, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Musa pun, setelah sepeninggal Nabi Musa, ditanggil sebentar, orang-orang Bani Israel ini sudah tegar tengkuk dan condong pada sebuah penyembahan berhala karena membuat lembu yang kemudian lembu itu diaduk dan berupa lembu, kemudian itulah yang disembah dengan mengatakan
Saya tidak akan menyembah Tuhanmu Musa kecuali saya dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, inilah bahwa Bani Israel itu adalah umat yang tegar tengkuk dan mereka condong pada sebuah penyembahan berhala. Itulah Bani Israel. Nah, ayat yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yakni Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Nah, Allah memperingatkan lagi kepada Bani Israel ini adalah agar supaya beriman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang terakhir yang membenarkan tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah yang diutarakan oleh Al-Quran, yang diberitahukan oleh Al-Quran, agar supaya apa? Agar supaya orang-orang Yahudi ini tidak menjadi orang pertama kali yang kafir terhadap Al-Quran dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peringatan Allah kepada perintah-perintah Allah kepada Bani Israel. Dan ayat yang ke-42-nya, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, di dalam ayat 42 ini Allah menegur lagi Bani Israel, janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Nah, di sini membuktikan bahwa Bani Israel ini adalah menyembunyikan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Contohnya apa yang disembunyikan oleh Bani Israel? Contohnya salah satunya di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani Israel, orang Israel ini mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir yang dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tahu akan ada nabi terakhir, tetapi mereka tegar tengkuk ingkar. Mereka ego, tidak mau kalau seorang nabi dari Arab. Dia maunya nabinya itu dari golongannya sendiri. Itulah sebabnya kenapa orang Yahudi merahasiakan hal-hal ini seperti itu. Nah, kemudian ayat 43-nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, yang dimaksud ialah salat berjemaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang yang tunduk. Nah, seperti itulah. Artinya ketika Al-Quran ini diturunkan, orang-orang Bani Israel ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya melakukan sholat dan membayar zakat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim, seperti itulah. Namun Yahudi ini membangkang ego karena dia itu merasa tinggi, merasa dialah paling tinggi di atas bangsa-bangsa lain. Ini sifatnya persis dengan sifat iblis. Iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena disuruh bersujud kepada Adam, menghormati Adam. Ini iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Karena apa? Karena iblis merasa sombong. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini. Mereka merasa sombong, merasa paling manusia paling sempurna dan seterusnya, sehingga dia tidak mau menghormati manusia lainnya dan tidak mau kalau ada nabi di luar orang Yahudi. Itulah kesombongan orang Yahudi.
Dan ayat 44-nya dikatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidak kamu berpikir. Nah, orang-orang Yahudi ini adalah menganjurkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri mereka itu sudah melupakan tanggung jawabnya sendiri sebagai apa ya yang sesuatu yang disembunyikan. Artinya mereka itu menyembunyikan sesuatu yang yang hak. Orang Yahudi ini menyembunyikan sesuatu yang hak dan diberi orang-orang Bani Israel ini disembunyikan bahwa akan ada nabi dari keturunan Israel yang akan menjadi nabi besar, menjadi bangsa yang besar. Ini disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan tidak mau mengakui hal-hal seperti itu. Itulah keegoan orang Yahudi, mirip dengan kelakuan iblis pada masa Adam. Ayat 45-nya mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, memang diakui salat ini, orang yang sabar dan salat ini sangatlah berat, kecuali akan ringan orang itu bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya orang itu kalau khusyuk, kalau istiqomah dan seterusnya, maka akan ringan melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi bagi orang yang pemalas, bagi orang yang hatinya condong pada sebuah keburukan, mereka itu tidak akan pernah terasa berat untuk melakukan sholat. Seperti itulah gambarannya. Dan ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang yang khusyuk itu? Dah ayat 46 ini diteruskan lanjut dengan yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhan, akan meninggal dan seterusnya, dan akan dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka orang itu yang disebut dengan orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka itu akan melakukan sholat atau bersabar dan melakukan sholat. Itulah yang digambarkan. Ayat yang ke-47-nya adalah Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, pada masa Nabi Musa, pada masa-masa zaman dulu, pada masa-masa Nabi Musa, orang Bani Israel ini memang dilebihkan dari umat-umat yang lain. Artinya Bani Israel ini mempunyai kekhususan, mempunyai keistimewaan pada zaman dahulu. Nah, disebabkan karena pembangkangan, karena murkanya, karena kedoliman, keingkarannya Bani Israel, akhirnya keberkahan itu dicabut dari bangsa Israel itu sendiri. Sehingga awalnya yang menjadi bangsa pilihan kini menjadi bangsa yang terbuang. Itulah Bani Israel. Nah, di sini digambarkan Bani Israel yang telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkan dari segala umat.
mereka ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa alaihi wasallam. Ini sangat-sangat dilebihkan. Awalnya Bani Israil ini hanyalah budak gitu. Budaknya cumanlah budak gitu. Jadi Bani Israel ini cumanlah budak Mesir awalnya gitu. Kemudian Allah meninggikan derajat. Namun setelah diselamatkan, mereka menjadi ingkar dan membangkang. Mereka menjadi tegar tengkuk. Itulah sifat-sifat Bani Israel seperti itu. Dah ayat 47-nya, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, di sini dikatakan melebihkan segala umat, yaitu Bani Israel ini yang diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkannya dari segala umat, ialah nenek moyang mereka yang berada di masa Nabi Musa alaihissalam itu memang dilebihkan, namun mereka membangkang sehingga membangkang daripada ajaran Nabi Musa itu sendiri. Kemudian keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada bangsa lain, yaitu Arab Saudi, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail, seperti itulah. Nah, kemudian di ayat 88 ya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, pada hari kiamat ini Allah ini memperingatkan kita semua dan juga kepada peringatan kepada Bani Israel, jaga dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang pun tidak dapat dan begitu pula tidak diterima syafaatnya dan tebusannya daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Jadi apapun syafaat yang ada di hari kiamat itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini syafaat yang dimaksud dengan syafaat ini adalah usaha atau perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Itulah seperti itulah. Jadi pertolongan orang-orang kafir kepada yang lain itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tentang beberapa perintah dan larangan Tuhan kepada Bani Israel. Ayat 40 sampai 48 ini menceritakan tentang beberapa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau saya salah dalam mengucapkan atau salah dalam pengucapannya, saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Assalamualaikum. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.